Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anto Wiono. Kita jumpa lagi dalam channel saya sendiri. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu cetakan yang cukup fenomenal saat ini, yaitu Harian Diswe. Saya berlangganan Harian Diswe. Harian Diswe ini diterbitkan oleh Pak Dahlan Iskan. Diswe itu dari kata DIW, jadi DIW. DI itu Dahlan Iskan, jadi Dahlan Iskan Diswe. Awalnya Diswe ini hanya sebuah blog yang berisi pemikiran-pemikiran Pak Dahlan Iskan, kemudian opini, kemudian kisah perjalanannya ke luar negeri dan sebagainya. Nah, Diswe ini ada di websitenya diswe.id. Ini sebuah blog yang isinya diupdate setiap hari. Jadi Pak Dahlan Iskan secara kontinu mengupdate setiap hari tulisan-tulisannya, kemudian dipublikasikan dan di-share di media sosial dengan pembaca yang cukup banyak. Menurut saya cukup banyak karena mencapai ratusan ribu view setiap kali diterbitkan. Nah, kemudian Diswe ini terbit dalam sebuah cetakan. Jadi ini cetakannya seperti ini. Ini disebut sebagai Harian Diswe. Jadi Pak Dahlan mengklaim ini bukan koran, bukan majalah, tapi ini Harian Diswe. Nah, lalu apa saja sih isinya Harian Diswe? Nah, ini saya sudah berlangganan Harian Diswe. Harian Diswe ini terbit tanggal 4 Juli 2020 dan saya berlangganan. Tetapi karena saya telat berlangganan, saya melewatkan edisi tanggal 4, 5, 6. Jadi saya baru mendapatkannya untuk edisi mulai tanggal 7 sampai hari ini tanggal 11 Juli. Ini yang belum saya buka. Ini yang hari ini belum saya baca. Nah, kemasannya seperti ini. Jadi satu Harian Diswe dibungkus dalam satu plastik yang di press. Ini bukan plastik seperti untuk pakaian ya, yang ada perekatnya, itu bukan, tapi di press. Jadi ini aman kalau misalkan kena hujan, dibawa kurirnya, dilempar-lempar di teras pelanggan juga nggak masalah, karena ini cukup aman, pressnya cukup rapat dan ini bebas air. Nah, ini edisi yang belum saya buka, yang baru datang hari ini tanggal 11 Juli 2020. Nah, Harian Diswe ini terbit 48 halaman. Dari 48 halaman ini dibagi menjadi 3 section. Jadi di sini ada 3 section. Nah, uniknya lagi, ini hanya dibendel dengan menggunakan mata ayam seperti ini. Jadi ini sebenarnya mata ayam. Dengan satu mata ayam saja, kemudian ini dibendel jadi satu, berisi 3 section. Nah, total halamannya 48 dibagi menjadi 3, yaitu 16 per section. Nah, kalau cetakan seperti ini rata-rata memang kelipatan 4 karena satu lembar itu bisa dilipat, kemudian bisa menjadi 4 halaman karena kanan kiri, kemudian ganjil genap. Jadi satu section ini isinya 4 lembar kemudian dilipat, otomatis jadi 16 halaman. Satu lembar jadi 16 halaman. Maka total semuanya ini aslinya cuma berapa? Jadi 4 kali 3 12 lembar, kemudian dibendel. Pokoknya total ini jadi 48 halaman. Nah, lalu apa saja sih section-section yang ada di Harian Diswe? Nah, section yang pertama ini section laporan utama. Jadi di sini ada section 1, tulisannya laporan utama. Nah, biasanya berisi tentang berita-berita yang sedang up to date, kemudian juga beberapa opini dari tulisan-tulisan redakturnya. Ya, tidak kalah berita tentang COVID-19 juga tetap ditulis di sini karena ini berita atau Harian Diswe ini terbit gara-gara adanya COVID-19. Kemudian tentang ini ada beberapa opini, termasuk tulisan utama dari Pak Dahlan Iskan. Jadi tulisan Pak Dahlan Iskan ini selalu ada di setiap edisi, pasti ada karena ini memang kontennya Pak Dahlan Iskan. Kemudian di section kedua ada section untuk sport atau olahraga. Nah, ada section khusus olahraga, tetapi ini ada satu edisi khusus tanggal 10. Ini ada
olahraganya khusus Persebaya. Kenapa Persebaya? Ya karena Pak Dahlan memang orang Surabaya dan salah satu juga orang yang gila bola. Tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin suatu saat nanti di Harian Display memuat klub sepak bola lain di Indonesia atau bahkan di luar negeri. Tetapi di edisi ini isinya Persebaya. Nah di edisi lain di section keduanya, section olahraga, ya ini isinya section olahraga bukan Persebaya. Jadi memang untuk section kedua ini diisi khusus untuk olahraga. Isinya macam-macam, ya tentang Lorenzo, ya tentang Neymar, tentang liga-liga Eropa dan sebagainya. Seperti ini judulnya Neymar dididik mata duitan dengan tanda tanya tentunya. Kemudian ini Alonso, ada berita tentang badminton juga. Terus ini berita tentang Sintayong. Saya nggak begitu mengikuti sepak bola karena saya nggak tahu kenapa saya nggak suka sepak bola, tetapi beritanya ya saya ikuti sedikit-sedikit. Nah kemudian di section ketiga ini section isinya tentang lifestyle. Di sini ada berita, informasi, artikel mengenai traveling, mengenai kuliner. Di situ juga ada ucapan bela sungkawa salah satu tenaga medis dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya yang meninggal karena COVID-19 sepertinya. Nah kemudian ada esai juga tentang seni dan sebagainya. Termasuk kalau tidak salah saya sempat melihat ada komik, ada komik jadul dengan warna yang seperti kertas buram pada zamannya, dicetak di kertas ini. Ini judulnya si Jin Koi Cheng Tang edisi 1. Kemudian saya lihat mungkin di tempat lain juga ada komiknya berlanjut atau. Dan ini section lifestyle lainnya ada tentang inspirasi ilalang Jepang. Oh ya, ini komiknya ternyata berlanjut di edisi berikutnya. Oke, nah itulah 3 section yang ada di Harian Display. Jadi section pertama laporan utama, section kedua olahraga, section ketiga tentang lifestyle yang tentunya ada infotainment, ada kuliner, ada traveling dan sebagainya. Nah di acara opening Pak Dahlan pernah mengatakan openingnya bisa dilihat di YouTube. Waktu openingnya itu Pak Dahlan berbincang dengan salah satu pengusaha Surabaya, Pak Hermanto Tanoto. Pak Dahlan pada waktu itu sempat menyebutkan bahwa kertas yang dipakai di Harian Display itu cukup halus, dan bahkan Pak Dahlan mengibaratkannya atau mengilustrasikannya kalau Anda pegang pantat bayi halus, nah itulah kertasnya. Nah memang seperti ini, kertasnya cukup halus. Saya pikir ini sih termasuk art paper ya, tapi ini cukup tipis. Nah di cetakan yang pertama saya baca, saya cukup kesulitan karena tulisannya kecil-kecil, tapi ini kok sepertinya nggak terlalu kecil ya, karena saya sudah mata saya plus, bukan minus ya, tapi plus, sehingga untuk membaca itu saya perlu menjauhkan dari mata supaya lebih fokus. Kalau terlalu dekat normal seperti ini nggak kelihatan mata blur. Nah saya berlangganan sejak awal, dan sayangnya memang teman-teman yang di luar Surabaya, Sidoarjo dan Gresik sementara ini belum bisa berlangganan karena ini hanya diedarkan melalui kurir di Surabaya, Sidoarjo dan Gresik. Biaya berlangganannya 150.000 per bulan, otomatis akan dikirim setiap hari. Menurut saya sih itu lebih ke ongkos kirim aja sih. Kalau katakanlah dalam waktu 1 bulan saya bayar 150.000, otomatis kalau dibagi 30 hari saya membayar kurirnya Rp5.000. Kalau ininya dicetak kemudian saya kasih harga Rp5.000, berarti kurirnya gratis. Tapi saya memikirnya lebih ke itu biaya kurir diantar ke sini, cetakannya gratis. Kemudian redaksi makan dari mana? Tentu dari iklan. Ya begitulah media. Nah, saya berlangganan dan sayangnya saya nggak mendapatkan edisi 3 awalnya, 4, 5 dan 6, tapi nggak masalah. Mungkin saya akan cari nanti atau saya menghubungi
redaksi. Ini sebagai koleksi saya, karena saya juga suka membaca dan saya mengikuti tulisan Pak Dahlan Iskan sejak tahun 2000. Tahun 2000 waktu saya tinggal di Malang, saya sudah intens membeli Jawa Pos dan membaca tulisan Pak Dahlan Iskan. Bahkan pada waktu Jawa Pos hampir bangkrut, kemudian bagaimana Pak Dahlan merestrukturisasi perusahaannya, diceritakan semuanya. Bahkan saya sempat mengikuti beberapa nama-nama direktur yang masih ada di Jawa Pos kala itu. Saya mengikuti semuanya beritanya, bahkan sampai hari ini, hingga suatu ketika saya pernah bertemu Pak Dahlan Iskan di salah satu kegiatan di Wonosobo. Pada waktu itu di sana ada pengajian yang dihadiri oleh Habib Syekh. Pak Dahlan juga hadir, dan pada malam itu Pak Dahlan dinobatkan sebagai Syahar. Syahar itu istilah untuk orang-orang penggemar Habib Syekh. Dan malam itu juga Pak Dahlan Iskan mengatakan bahwa mulai malam ini saya adalah Syahar mania, seperti itu. Nah, setelah sebelum acara di Habib Syekh itu dimulai, Pak Dahlan diundang ke Pendopo Bupati, dan pada waktu itu memang saya sudah bekerja sebagai wartawan tabloid lokal. Jadi saya mengikuti kegiatannya, melihat-lihat kegiatan Pak Dahlan di Pendopo Bupati, dan saya cukup antusias karena memang sejak awal saya sudah mengikuti Pak Dahlan, sudah menjadi penggemarnya, hingga suatu ketika pada waktu acara Pilpres kemarin di satu kampanye, Pak Dahlan juga datang di salah satu gedung kampanye di Surabaya, dan cukup takjub saya karena Pak Dahlan memutuskan untuk mengumumkan pilihannya pada Pilpres 2019 kemarin. Nah, itulah sekelumit tentang Thiswe atau harian Thiswe yang terbit oleh Pak Dahlan. Saya tadi cukup penasaran ya, ini dicetak di mana? Dicetak di percetakan mana? Tapi tidak disebutkan di sini nama percetakannya, karena saya tahu Jawa Pos punya percetakan sendiri namanya PT Temprina di Surabaya. Saya pikir ini dicetak di Temprina. Kalaupun iya, ya tapi nggak ditulis di sini. Karena saya penasaran aja ini dicetak di mana. Saya pernah menerbitkan majalah Laundry. Majalah Laundry ini majalah yang berisi tentang laundry. Isinya juga sama seperti ini, 48 halaman. Saya nyetaknya juga di Jawa Pos. Pada waktu awal-awal saya cetak di Nyata Grafika Surakarta Solo, itu juga punya Jawa Pos. Kemudian di pertengahan perjalanan saya dihubungi oleh salah satu marketing Temprina. Temprina itu percetakannya Jawa Pos yang ada di Surabaya. Kemudian saya beralih cetak ke Temprina. Jadi selama 16 edisi itu separuhnya saya nyetak di Nyata Grafika Solo, separuhnya lagi nyetak di Temprina Surabaya, dan itu punya Jawa Pos. Jadi selain saya sebagai followernya atau penggemarnya Pak Dahlan Iskan, juga saya pernah berbisnis dengan grupnya Temprina. Ya, saya tahu Temprina itu pendirinya adalah juga Jawa Pos, dan Jawa Pos itu juga dulu punya Pak Dahlan Iskan. Saya nggak tahu sekarang khususnya Pak Dahlan Iskan di Jawa Pos seperti apa, tapi saya tetap mengikuti beliau. Tulisannya cukup bagus, setiap hari saya baca di catatan Dahlan Iskan di Facebook atau di websitenya thiswe.id. Nah, teman-teman bisa membaca ini atau informasi tentang cara pelanggaran dan sebagainya ada di harian.thiswe.id. Tapi tadi saya juga sempat lihat ada tulisan alamat website harianthiswe.com, tapi saya belum sempat buka harianthiswe.com itu isinya apa. Tapi teman-teman bisa baca di harian.thiswe.id untuk informasi lengkap mengenai ini, cara pelanggaran seperti apa dan sebagainya. Di sini juga ada beberapa spot-spot iklan yang masih kosong, barangkali teman-teman mau pasang iklan, silakan. Baik, itu ulasan dari saya mengenai Harian Thiswe. Semoga memberi informasi kepada Anda semuanya. Selamat membaca, selamat berliterasi, cukup bagus, ini menarik untuk menambah wawasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.